Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Zaki Supriyatna. Saya dari kelas 10 RPLA, nomor absen saya 33. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas akhir saya, yaitu AD Game Space. Program AD Game Space merupakan game RPG atau role-playing game berbasis teks dengan sistem pertempuran turn-based atau bergiliran, di mana pemain melawan musuh dalam tiga tingkat kesulitan, yaitu normal, hard atau sulit, dan insane atau sangat sulit. Pemain dapat menggunakan berbagai aksi seperti menyerang, memulihkan darah, menggunakan skill khusus, atau memanfaatkan item yang tersedia di dalam inventory. Inventory. Setiap aksi yang dilakukan pemain memiliki efek tertentu terhadap jalannya pertempuran. Game ini saya buat dalam bahasa pemrograman C++ dengan aplikasi Dev C++. Saya menggunakan ilmu yang saya pelajari dari pembelajaran sekolah dan internet. Program ini sangat mengandalkan kode SRAM karena efek serangan dan skill dalam game ini menggunakan kode tersebut untuk menghasilkan nilai acak, sehingga permainan menjadi dinamis. Lalu program ini menggunakan fungsi-fungsi modular untuk mengorganisasi aksi-aksi pemain dan musuh. Logika permainannya yaitu ada giliran pemain. Giliran pemain memilih aksi dari menu seperti menyerang menggunakan skill atau item. Aksi menggunakan item tidak menghabiskan giliran sehingga pemain dapat melanjutkan aksi lain setelahnya. Lalu ada giliran musuh. Secara acak menggunakan kode SRAM ya, memilih memilih aksi menyerang, beristirahat atau menggunakan skill. Damage dan efek serangan musuh bervariasi berdasarkan tingkat kesulitan. Kondisi akhirnya, permainan selesai jika darah salah satu pihak, pemain atau musuh, mencapai 0 atau habis. Tujuan permainan ini, pemain harus mengalahkan musuh dengan mengatur strategi berdasarkan aksi yang tersedia. Kemenangan diraih jika darah musuh habis sebelum darah pemain habis. Namun, jika pemain kalah atau memilih untuk melarikan diri, permainan akan berakhir. Manfaat dari program ini ada mengasah logika dan strategi pemain dalam memilih aksi yang tepat. Lalu memberikan pengalaman bermain game RPG dalam bentuk sederhana namun menantang. Lalu yang terakhir ada mengimplementasikan konsep-konsep pemrograman seperti perulangan, pengambilan keputusan, dan fungsi modular. Baik, langsung saja kita bahas program saya. Di sini ada library-nya ya. Ada include stream, csdlib, string karena menggunakan string. Lalu ada conio.h karena saya menggunakan get ch atau jeda. Lalu saya menggunakan ctime untuk random untuk srun ya. Lalu saya menggunakan Windows untuk sleep untuk mengubah warna teks. Lalu using namespace std. Di sini ada fungsi mengubah warna teks. Saya definisikan paling atas. Lalu di bawahnya ada variabel global, ada char username, ada integer difficulty, stage clear, level, XP, dan lain-lain. Lalu ada bool, ada attack boost, active, dan shield active. Bool ini saya gunakan untuk item dalam gamenya. Lalu selanjutnya ada prototype yang saya gunakan, ada shop, ada main menu, ada game story-nya, dan ada gamenya. Langsung saja kita ke main. Nah, ini tampilan awalnya ya. Pertama-tama kita login dulu. Di sini saya apa sih namanya? Saya mendeklarasi ya atau apa ini? Ya udah pokoknya saya mendeklarasikan pengenerasi nilai acaknya ya, SRAM-nya. Lalu ada integer maxchar untuk max karakter username. Saya gunakan sistem CLS untuk membersihkan layar. Nah, ini baru tampilannya nih. Welcome to AD Game Space RPG. Enter your username. Pengguna harus memasukkan username maksimal 20 karakter.
Jika lebih dari 20 karakter, maka akan terjadi tampilan error, yaitu username exceeded the max character. Please press any key to try again. Oke, seperti ini tampilannya ya. Welcome to Welcome to AD Game Space. Enter your username. Misalkan saya tulis acak lebih dari 20 karakter. Bam. Username exceeded the max character. Press any key to try again. Oke, press any key. Oke. Itu saya gunakan get ch ya untuk press any key-nya. Baik, langsung saja kita masukkan yang benarnya. Kurang dari 20 karakter username-nya ya. Please wait, saya menggunakan fungsi sleep. Lalu ada tulisan login successful dengan warna hijau. Press any key to enter the main menu. Oke, bam. Baik, ini tampilan main menunya. Tunggu sebentar. Oh ya, ini. Saya menggunakan sleep dan ini print with color login successful warna hijau. Baik, ini tampilan main menunya, main menu ada game space ya. Kita saya saya apa sih? Definisikan variable choice dengan tipe data char yang dimana ntar akan dipakai dalam switch case. Selanjutnya saya gunakan sistem CLS tentunya. Baik, selanjutnya ada tampilannya yaitu ada border, ada game space. Selanjutnya ini ada menu, ada stats. Pengguna akan memilih option atau ya option dalam menu ini, dan option tersebut akan dimasukkan ke switch case. Dan sini optionnya ada fight against AD atau mulai main, ada shop, ada credits, ada exit. Exit ini kita langsung keluar dari programnya ya. Baik, choice-nya kita masukkan ke switch case. Nah ini case 1 atau fight against AD, maka akan memanggil fungsi fight against AD-nya. Fungsi ini apa? Ya, tampilan berikutnya. Kalau break, case 2-nya yaitu shop, maka akan memanggil fungsi shop, system CLS, break. Yang ketiga yaitu credit, yaitu memanggil sistem CLS untuk membersihkan layar langsung, lalu akan out atau ngeprint teks ini everything is created by Willy Zaki Supriyatna ya. Press ini key to continue, get ch, langsung manggil main menu. Keempat yaitu exit, thanks for playing, berarti langsung keluar dari programnya. Lalu ini default, jika inputnya salah maka akan muncul invalid choice. Press any key to continue. Langsung saja kita tampilkan. Nah ini ya, kalau kita pilihannya salah, 6 invalid choice, G invalid choice. Oh maaf, 6 invalid choice, kalau G invalid choice. Nah ini optionnya sudah ditampilkan ya, ini memiliki warna yang berbeda option itu. Jadi prompt itu saya gunakan warna yang berbeda, jadi pengguna tidak akan kebingungan. Choose an option, optionnya yang mana, kan itu ada tuh 1, 2, 3, 4 warnanya abu-abu. Nah coba kita masuk ke credits ya, ke credits. Oke, sistem CLS, print with color, everything is created by Willy Zaki Supriyatna from Software Engineering XA. Press any key to continue, pakai get ch, lalu manggil lagi fungsi tampilan ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke shop. Shop 2. Choose an option, oke. Welcome to the shop, you have 0 narcoin, sorry. Oke, saya tampilkan dulu sintaksnya. Bentar. Nah, ini adalah sintaksnya ya. Nah, ini tampilannya. Welcome to the shop, you have ini nilai narkoinnya. Lalu ada tampilan itemnya, ada game space shop. Sini saya
Saya kotakan ya, saya masukkan persegi, masukkan kotak. Print with color ini abu. Karena ini adalah option, saya gunakan warna abu biar pemain tidak kebingungan. Ada potion, ada ya case 1 ada option, ada option. Case 1 ada potion, case 2 ada attack boost, case 3 ada shield. Nah, potion itu untuk memulihkan 40 darah, attack boost nambah 15 damage untuk satu giliran. Shield shield itu mengurangi setengah damage yang akan masuk ke darah pemain. Damage musuh lah. Akan mengurangi damage musuh 50%. Baik, selanjutnya choice-nya itu kita masukkan ke switch case. Jadi saya definisikan, deklarasikan choice-nya menggunakan char. Lalu untuk case 1, maka akan membeli health point. Health potion, sorry. Potion ya. Potion itu akan mengurangi 10 narkoin. Jika tidak memiliki narkoin atau uang ya, maka akan muncul tampilan error not enough narcoin. Press any key to continue. GSCH, sistem CLS, manggil shop lagi agar terulang, agar bisa ulang ya. Oh ya, ini kalau membeli maka jelas akan menambahkan potion count. Baik, selanjutnya case 2 ada damage boost sama aja kayak yang tadi. Lalu ketiga ada shield sama aja seperti yang tadi-tadi. Nah, selanjutnya nih saya masukkan saya tambahkan fitur cheat. Ya, itu saya eksperimen saja lah. Baik, selanjutnya ada 0, case 0 yaitu keluar dari shop. Lalu jika choice-nya tidak sesuai, maka akan muncul error invalid choice. YCH sistem CLS shop. Manggil fungsi shop lagi. Baik, kita langsung saja. Ini kan saya tidak punya narkoin ya, tidak punya uang ya. Coba saya membeli sesuatu. Misalnya potion nih. Potion itu kan harganya 10. Oke, muncul not enough narkoin. Berarti saya tidak memiliki uang yang cukup. Ini saya tambahkan fitur cheat ya, karena iseng aja sih. Oke, coba kita implementasikan cheatnya. Itu tanda tanya tadi, bam, cheat activated, press any key to continue, pakai GCH. Langsung manggil lagi fungsi shopnya. Nah, sekarang langsung narkoin saya 999. Nah, sekarang saya bisa beli potion, bisa beli attack boost, bisa beli shield. Nah, di sini juga muncul own-nya atau memilikinya muncul nambah ya jadi 1. Saya beli lagi nambah jadi 2 tuh. Nah, terus saja. Borong. Baik, lanjut exit shop ini pakai slip. Tunggu, oke. Oh ya, di sini juga ada stars ya. Ini ada username-nya, ada level, ada narcoin, uang ya. Tadi saya habis menggunakan cheat. Dan ini ada stage clear. Baik, langsung saja kita ke game. Nah, ini kita memilih tingkat kesulitan. Ada normal, hard, atau insane. Lebay banget ini. Baik, gue help you. Baik, langsung saja kita lihat sintaksnya. Di sini kita panggil fungsinya ya. Ada integer player HP dan enemy HP. Ini 100 ya darah pemain dan darah musuhnya. Lalu ada deklarasi stage. Harusnya jadi difficulty ya, saya nama ini berilah. Baik, ada tampilannya ini border, fight against AD, border lagi. Lalu di bawahnya ada difficulty. Pilihan pertama ada normal, pilihan kedua ada hard, pilihan ketiga ada insane. Ya, atau normal itu adalah normal ya, hard itu adalah sulit, insane adalah sangat sulit. Nah, ini kalau milih normal maka akan difficulty-nya akan sama dengan 1. Lalu CLS langsung masuk ke story-nya. Kedua, difficulty-nya 2. Kalau case-nya 2, difficulty-nya 2. Manggil CLS dan manggil story break.
ketiga, maka difficulty-nya juga 3, memanggil sistem CLS dan story game. Lalu ada juga option 0, case 0 ya, maka akan balik lagi ke main menu tadi. Baik, lalu jika pilihannya salah, maka akan muncul tampilan invalid difficulty, press enter to try again. Any key sih harusnya. Yaudah, maka akan manggil lagi fungsi yang ini agar bisa diulang. Baik, langsung saja kita main yang normal saja ya. Nah, ini langsung masuk ke story-nya. Story-nya itu ini eh, ya ini ada, ya ini kalau saya baca satu-satu ya lama ya. Ya pokoknya ini story saya pakai GetCH setiap paragraf. Ya saya gunakan GCH agar ada jedanya, agar pause ya. Nah, setelah tampilan story muncul, langsung mulai permainannya. Ada sini integer player HP tadi ya. Ngapain di sini, harusnya hapus aja. Ya udah, hapus dulu dah. Iya, hapus dulu dah. Ngapain? Oke. Nah, kan di sini sudah ada nih. Ya kan? Iya ya, benar. Nah, ini akan memanggil fungsi game. Langsung masuk gamenya ya. Nah, setelah fungsi game selesai, setelah ada yang gugur ya, kalau ini sistem rewardnya, sistem atau sistem price-nya ya, ini jika darah player di atas 0, maka akan muncul congratulations, you have defeated the mysterious man. Nah, di sini saya gunakan switch case, yaitu switch case-nya variabelnya difficulty. Kalau difficulty 1 atau normal, maka akan mendapatkan 20 narkoin dan 250 XP. Kalau difficulty 2 atau hard, maka akan mendapatkan 30 narkoin atau 500 XP. Kalau case 3, difficulty 3, yaitu insane, maka akan mendapatkan 60 narkoin dan 1000 XP. Nah, lalu jika XP melebihi 1000 atau sama dengan 1000, maka level akan nambah 1, naik 1 level. Congratulations, you have level up. XP akan reset jadi 0. Nah, jika setelah selesai fungsi gamenya ini yang dipanggil di sini, jika darah player di bawah 0 atau sama dengan 0, maka akan muncul you are defeated. Anda kalah gitu. Better luck next time. Oh ya, ini stage clear di sini deh. Oke. Oke, sini ya. Nah, sini aja. Jangan. Oke, di sini. Sini aja. Aja sih. Oh iya, sorry. Nah, sama aja di sini. Ya ilah. Siumam. Bentar ya. Sebentar. Baik, maaf. Lanjut. Ya, di sini story ya yang tadi ya. Yang tampilan story ini. Press any key to continue the story. Baik, press any key saja. Ada print with color ya. Saya menggunakan warna yang berbeda ini. Baik, kalau mau baca story-nya boleh di pause videonya. Untuk hemat waktu langsung saja. Nah, ini masuk ke tampilan gamenya, ke tadi fungsi game yang dipanggil tadi. Nah, ini kita lihat dulu sintaksnya. Nah, di sini ya. Bukan. Nah, di sini.
Wow, panjang. Ya Allah. Oke, bentar. Baik, maaf. Eh, nah ini ya, fungsi gamenya ya. Ada parameter ampersand HP dan parameter integer ya ampersand ada HP atau darah musuh. HP adalah nyawa pemain. Nah, ini dideklarasikan ada damage, ada action, skill, item, skip, skip kayaknya nggak perlu dah. Skip, buff, ada pistol dan spray. Lalu ada bull. Nah, ini bull player turn sama dengan true. Nah, ini bull ini berfungsi untuk giliran pemain. Selama ini true, maka pemain akan tetap main, tidak akan hilang gilirannya. Nah, baik selanjutnya. Selama atau darah pemain lebih dari 0 dan darah musuh lebih dari 0 atau ini satu dah. Ya udah nggak apa-apa lah, sama aja. Akan terus berlanjut sampai salah satu pihak gugur. Nah, selama sama kondisinya terpenuhi maka akan terus bermain, akan terus berlanjut fungsi game ini. Nah, ini ya. While player turn true ya, uh, akan muncul seperti ini. Choose ya, your turn attack. Choose an action. Nah, action ada 1, 2, 3, 4 atau 0. 1 untuk attack, 2 untuk rest atau memulihkan darah, 3 untuk menggunakan skill, 4 untuk menggunakan item, 0 untuk kabur atau menyerah. Nah, oke, ini action, chain action. Nah, action kita masukkan switch case. Case 1. Nah, itu player attack ya, attack. Nah, ini attack-nya random 10 sampai 20 damage. Nah, ini ada buff, ini itu adalah item ya. Bukan. Ini tuh ada skill, buff itu skill. Nah, ini kalau skillnya nyala, maka akan dua kali lipat damage yang kita lakukan. Dua kali lipat. Nah, langsung buffnya akan dinonaktifkan setelah aktivasi. Jadi hanya dalam satu giliran ya, efek habisnya dalam satu giliran. Out. Nah, ini tasbih power activated. Nah, ini adalah skill tadi ya, buff. Selanjutnya ada attack boost. Ini kalau di item ada attack boost, kalau itemnya aktif maka akan nambah 15. Sama aja kayak tadi. Nah, player attack nih, K1 player attack. Maka akan menggenerasi nilai random atau nomor random antara 10 sampai 20. Kok normal? Antara 10 sampai 20. Nah, setelah itu darah musuh akan dikurangi oleh damage tersebut. You dealt nilai damage, langsung ditampilkan damage-nya berapa, lalu juga ditampilkan darah musuh setelah terkena damage tersebut. Nah, kalau darah musuhnya habis, maka akan muncul tampilan you have defeated the mysterious man. Press any key to continue. Nah, ini false agar tidak ulang lagi ya, agar tidak main lagi karena udah habis darah musuhnya. Lalu ada GCH untuk jeda. Setelah dipencet lah key apapun itu, maka akan langsung continue, akan langsung selesai ini semua. Baik, ini ada ya, kalau belum habis darah musuhnya maka akan muncul press key to continue, GSTH,
Sistem CLS, player turn false, agar giliran musuh ya, agar tidak giliran pemain lagi. Baik, case 2 ada rest atau memulihkan darah sebanyak 18. Nah ini, if HP lebih dari 100 atau if HP lebih dari 100, maka HP akan menjadi 100 saja, tidak akan melebihi 100 jadinya. Jadi maksimal darah itu adalah 100. Muncul Yuri recover-nya gitulah, hemat waktu lah. Nah setelah itu maka akan player turn false agar tidak agar langsung jadi giliran musuh selanjutnya. Baik, case 3 ada player skill. Nah setelah masukkan 3, nomor 3 dimasukkan, diketik enter, nah akan muncul tampilan you have chosen skill. Nah ini skillnya ada 3 ya, ada 1 pistol, kedua anti AD spray, ketiga ada tasbih power. Pistol 40% akan melakukan 40 damage atau 60% akan miss, akan meleset. Lalu oh ya, di sini kita jelaskan lagi langsung, saya jelaskan aja langsung. Nah, ini pistol kita gunakan random karena ada 40% mengenai musuh dan 60% meleset ya. 40% berarti 2/5 dan 60%-nya berarti 3/5. Nah, ini 1 dan 2. Kalau ya iya, ini kan menggenerasi nilai acak dari 1 sampai 5. Kalau dapat nilai 1 dan 2, maka artinya akan melakukan 40 damage atau skillnya mengenai musuh. Nah ini damage sama dengan 40. Nah kalau attack boost aktif, ini item ya. Kalau item attack boost aktif, maka akan nambah 15. Ya, attack boost in effect akan muncul tampilannya. Nah, jika tidak ada attack boost, ya maaf, bukan jika tidak ada. Nah, selanjutnya akan ada HP darah musuh dikurangi damage. Tampilannya you shot the mysterious man ya, and dealt damage-nya. Dan ini darah musuh, dan ya darah musuh setelah terkena damage. Nah, kalau ini generasi nomornya bukan 1 atau 2, yaitu 3 sampai 5 ya, maka akan miss. Jadi ada 2 nomor, skill tersebut akan mengenai musuh. Ada 3 nomor, skill tersebut akan meleset. Nah ini kalau darah musuhnya habis ya, kayak tadi akan you have defeated, langsung continue, langsung selesai ya. Oke, selanjutnya case 2. Case 2 dalam skill ini switch case dalam switch case ya. Nah, ini case 2. Case 2 itu skillnya anti AD spray 50% untuk membutakan musuh dan ngeskip giliran dia. Lalu juga apa ini? Lalu juga melakukan 10 damage. Lalu juga atau 50%-nya untuk 50% tidak gagal membutakan musuh dan tidak skip giliran dia, dan melakukan 5 damage. Ya ini spray sama dengan random. Nah ini randomnya 1 sampai 2. Kalau dapat 1 maka akan berhasil, kalau dapat 2 maka akan tidak berhasil ya, meleset. Nah ini kalau berhasil kan skip giliran musuh tuh, berarti player turn-nya jangan di false karena akan giliran pemain lagi. Nah ini kalau melesat berarti gagal skipnya, jadi player turn false, langsung giliran musuh. Nah ini kalau darah musuhnya jadi 0 ya, inilah kayak tadi lah, continue ya. Nah selanjutnya case 3 yaitu tasbih power. Masya Allah, subhanallah. Tasbih power akan memulihkan 10 darah, 10 poin darah, dan membuat basic attack atau
serangan biasanya 2 kali lipat lebih kuat. Nah, lihat di sini. Nah, you perform ya. Oke. Darahnya akan mulai 10, mulai 10 poin darah. Jika darahnya melebihi 100 maka akan jadi 100 saja. Ini maksimalnya darahnya 100 ya, karena maksimalnya segitu. Lalu ada buff. Buff apa buff tambah sama dengan 1. Nah, buff ini tadi yang ada di case attack, case 1. Nah, ini buff nih. Kalau buffnya melebihi atau sama dengan 1, maka akan mengkali lipat, 2 kali lipat damage yang akan dilakukan ya. Nah, atau 2 kali lipat. Tapi power activated. Buff dikurangi sama dengan 1 karena efek habis dalam 1 giliran. Selanjutnya ada, ini kalau memasukkan skill yang salah, kan nih skill cuma 1 sampai 3 nih. Switch case dalam switch case, skill cuma 1 sampai 3. Kalau masukannya salah, maka akan muncul invalid skill. Nah, pemain bisa mengulanginya karena tidak player turn false di sini di defaultnya. Selanjutnya case 4 ini sudah keluar dari switch case dalam switch case. Ini switch case doang. Case keempat yaitu player item, ada item. You have chosen item. Nah, ini langsung tampilan inventory-nya, ada potion, ada attack boost, ada shield. Nah, ini akan tampilkan juga memiliki berapa ya. Kalau memilih 1 yaitu potion, maka akan memulihkan 40 darah. Lebih dari 100 darahnya, maka akan jadi 100 saja karena maksimalnya 100 darah tuh. Nah, if potion count melebihi dari 0 atau kalau memiliki potion, maka akan melakukan ini lalu akan mengurangi 1 potion yang akan nampil darah setelah menggunakan potionnya. Nah, selanjutnya jika potion tidak memiliki potion atau potion countnya itu di bawah 0 atau sama dengan 0, nah ini akan muncul you don't have any potions. Nah, langsung break. Nah, ini bisa mengulangi giliran dia, mengulangi actionnya ya. Nah, ya kalau di item itu tidak menggunakan player turn false, jadi bisa digunakan beberapa kali, bisa di stack. Kecuali attack boost dan shield nggak bisa di stack. Baik, ini case 2 attack boost sama aja kayak potion tadi. Bedanya ini efeknya akan mengaktifkan attack boost. Attack boost itu tadi yang ada di action ya. Nah, itu ada attack boost aktif. Nah, kalau attack boostnya aktif atau true ya, maka akan menambahkan 15 kepada damage yang dilakukan pada case 1 atau attack. Nah, setelah itu langsung di-false-kan karena efek habis dalam 1 giliran, tidak bisa di-stack. Kalau potion bisa ya, karena ini secara langsung menambahkan darah. Selanjutnya ada shield, sama aja kayak tadi, tapi ini aktivasinya bukan saat pemain nyerang, tetapi saat musuhnya nyerang. Nah, nanti saya perlihatkan. Nah, sama aja, kalau memiliki shield maka akan menjalankan ini, akan menggunakan shield. Kalau tidak memiliki shield maka you don't have any shield, tidak akan aktivasi shield. Baik, selanjutnya ada default. Kalau memasukkan item yang salah maka akan invalid item. Break. Nah, ini tidak player turn false, bisa mengulangi giliran pemainnya. Nah, ini switch case-nya break ya, yang item ada case 0. Nah, case 0 ini untuk flee atau kabur ya. Untuk kabur atau menyerah. You have chosen flee, HP sama dengan 0. Nah, return false. Ini darah kita jadi, darah pemain jadi 0, jadi habis. Dan player turn jadi false. Nah, ini skip apa saja nih. Nah, baik. Nah, karena darahnya 0 ya, maka akan selesai gamenya. Karena game ini akan berlanjut selama darah musuh atau darah pemain itu
di atas nol. Nah, ini jadi nol, jadi akan berakhir. Nah, defaultnya kalau memilih action yang salah, maka akan tampil error kayak gini, invalid action, please indicate to try again. Nah, akan mengulangi giliran pemain karena tidak ada player turn false. Nah, selanjutnya kita masuk ke giliran musuh. Masuk ke giliran musuh, ini selama darah musuh di atas 0, maaf. Jika darah musuh sama dengan atau di bawah 0, maka akan skip, akan continue, skip ini semuanya tidak akan. Jadi langsung selesai. Oke, nah ini ya untuk musuhnya nih. Nah ini kita gunakan random juga kayak tadi. Kita gunakan random. Nah ini Mysterious Man is thinking. Lalu kita gunakan kode sleep. Nah ini seolah-olah musuhnya itu berpikir. Padahal mah tidak ya. Di sini langsung random aksi acak 1 sampai 3. Aksi musuhnya acak. Nah ini 1 sampai 3 itu di sini switch case-nya action ya. Case 1 kalau dapat nomor 1 maka dia akan menyerang. Kalau difficulty-nya 1 atau normal ya, dia akan melakukan 10 sampai 15 damage. Kalau difficulty-nya 2 maka akan melakukan 20 sampai 30 damage ya, difficulty 2 atau hard. Difficulty 3 atau insane maka dia akan melakukan 40 damage, selalu 40 konstan. Nah, ini shield tadi yang di item pemain itu kan aktivasinya kalau musuh menyerang tuh. Nah, ini musuh menyerang, maka shieldnya akan aktif kalau kalau digunakan ya, kalau diaktifasi. Damage setengah ya, dibagi setengah, dibagi dua, muncul shield is in effect, damage half. Langsung shield aktifnya false karena habis untuk satu giliran doang. Nah ini darah pemain akan dikurangi damage yang tadi, ini damage ini ya akan dikurangi. Mysterious Man dealt damage ya, Mysterious Man dealt damage yang ya ini tampilan damage-nya lah. Nah ini HP your HP atau HP pemain, tampilan HP pemain setelah terkena damage musuh. Break. Masuk ke case 2. Kalau random generatornya ini dapat nomor 2, maka akan melakukan rest atau memulihkan darah musuhnya itu. Kalau difficulty 1, kalau normal 15 darahnya. Kalau kalau difficulty 2 atau hard maka akan 20 memulihkannya. Kalau difficulty-nya insane maka akan menambahkan 30. Nah, ini akan menampilkan Mysterious Man recover 30 HP ya. Nah, ketiga ini ada skill, case 3 ada skill. Nah, ini skillnya pakai random juga, tapi sama aja kayak opponent attack ya, kayak musuh attack yang tadi, serangan musuh yang tadi. Nah, bedanya kalau ini di skill ini damage-nya lebih besar. Kalau di sini difficulty 1 normalnya yaitu melakukan damage skill acak antara 25 sampai 30. Kalau difficulty 2 atau hard maka akan melakukan damage antara 35 sampai 50. Nah, kalau difficulty 3 nih atau insane ya paling susah, maka damage skill akan selalu 50 atau setengah darah ya. Nah ini item shield yang tadi kalau musuh menyerang ya maka akan aktivasi damage musuh akan dibagi dua. Nah, darah pemain akan dikurangi damage-nya. Nah, di tampilan Mysterious Man use a powerful skill. Nah, gitulah tampilan darah pemain juga ini. Nah, setelah itu cek jika pemain gugur. Nah, ini ya apa jika darah pemain kurang atau sama dengan 0, maka akan muncul you have been defeated. Nah, jika tidak ada yang ya ini nggak usah nih. Bukan di situ ya, salah, maaf.
bukan nggak usah, tapi jangan di sini, salah gua. Salah saya. Astagfirullahaladzim. Nah, oke, sini. Nah, oke. Ini juga ada muncul eh, jika darah musuh kurang atau sama dengan 0 maka akan continue, tidak akan ngelup lagi. Nah, ini akan muncul jeda ya setelah giliran musuh dan giliran pemain akan muncul jeda seperti ini, press and key to continue. Nah, langsung player turn true, jadi true lagi. Udah selesai, nol. Kayak gitu logikanya. Baik, jika pemain menang ya tadi ya. Kalau pemainnya menang maka akan muncul congratulations, dapat narkoin, dapat XP, ya dapat uang, dapat XP. Kalau kalah tidak dapat apa-apa. Nah ini kalau kalah tidak dapat apa-apa. Langsung return to main menu. Nah, oke. Sekarang tampilan outputnya ya. Nah, ini gamenya. Tadi ada attack, rest, skill, item. Oke, saya gunakan aja item. Ini saya gunakan shield, saya gunakan attack. Salah. Invalid skill, oke. Nah, saya gunakan attack boost. Oke, langsung saja saya coba attack. Nah, attack boost yang nambah 15 itu tuh itemnya. Nambah 15 damage. Nah, langsung muncul nih. You dealt 29 damage. 29 damage. Yaitu setelah dimasukkan efek apa? Attack boostnya. Lalu maaf. Nah, saya memilih satu nih attack nih. Nah, langsung muncul you dealt 29 damage, 29 damage. Nah, ini ada attack boost in effect karena saya menggunakan item tadi, item attack boost ya. Nah, langsung muncul ini darah Mysterious Man-nya, darah musuhnya setelah terkena damage saya, persen itu continue. Nah, sekarang giliran musuhnya. Oh ya, di sini ada tampilan darahnya ya. Tadi ini tampilan darah musuhnya itu ada 100, sekarang jadi 71. Karena tadi saya melakukan 29 damage. Nah, ini musuh kan ini pakai Estran ya, pakai Estran generator ya, pakai penggenerasi random gitu. Nah, randomnya ini dapat nomor 1. Generatornya dapat nomor 1. 1 itu adalah attack. Nah, saya gunakan item shield, maka damage-nya jadi setengah. Nah, jadi cuma 6 damage-nya. Masih sedikit continue. Nah, coba nih, sekarang saya tidak menggunakan item, tidak menggunakan shield, tidak menggunakan attack boost. Saya coba attack. Nah, attack-nya tidak ditambah 15. Kalau pakai item attack boost tadi saya akan ditambah 15. Nah, ini tidak ada tulisan attack boost in effect ya. Berarti tidak ada efek attack boost. 20 damage. 20 damage ya, darahnya kayak gitulah. Darah musuhnya 51% jadinya. So press sedikit to continue, giliran musuh dia melakukan attack, berarti generatornya 1 ya. Nah, selanjutnya saya akan memulihkan darah atau rest. Berarti actionnya yang 2 ya. Sini yang 2 rest, memulihkan 18 darah. Langsung saja. Nah, pulih itu 18 darah. Sekarang darah saya 98%. Masuk ke giliran musuh, sekarang giliran musuh. Nah, oke. Sekarang berarti ini kalau rest itu dia random generatornya dapat nomor 2 ya. Dia memulihkan 15 darah. Selanjutnya saya akan mengetes skill. Nah, ini pistol 40% terkena, 60% meleset. Terkena kan 40 damage. Oke, terkena. Kena ya, berhasil. You perform pistol. You shot. Oke. Melakukan 40 damage. Mysterious Man-nya darah musuhnya langsung jadi 26 karena dikurangi 40. Oke, giliran musuhnya dia melakukan rest atau menambah darah, memulihkan darah. Berarti random generatornya 2 itu ya. Nomornya dapat yang 2. Baik, kita coba skill. Oh ya, tadi kan skill pistolnya berhasil nih. Coba sekarang berhasil atau enggak nih?
Oke, miss. Berarti meleset ya. Berarti emang kebetulan doang ini, oke? Oke, rest. Eh, iya ya. Dia rest mengambilkan darah, oke. Sekarang kita coba anti AD spray. 50% akan membutakan musuh dan nge-skip giliran musuh. Lalu juga melakukan 10 damage. Dan juga 50% tidak akan nge-skip giliran musuh, gagal, tapi melakukan 5 damage. Oke, kita coba anti AD spray yang itu 2, skill 2. Oke, successful. Berhasil. Oke, blind the opponent ya. Langsung buta musuhnya. Dan akan skip giliran dia. Nah, ini giliran saya lagi. Kita coba lagi anti AD spray ini akan berhasil atau tidak nih. Oke, gagal saya. 50% berhasil, 50% gagal. Nah, ini sekarang saya dapat gagal. Karena gagal, maka akan mulai giliran musuh. Nah, dia attack berarti random generatornya dapat 1. Oke, press and hit continue. Pakai GCH ya. Dan sistem CLS. Selanjutnya saya gunakan skill terakhir yaitu skill tasbih power. Wow, Masya Allah. Oke, tasbih power. Tasbih power itu memulihkan 10 darah dan 2 kali lipat basic attack atau serangan biasanya menjadi 2 kali lipat lebih kuat. Oke, kita gunakan tasbih powernya. Itu ketiga, skill 3. You perform tasbih power. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Your next basic attack 2 kali lipat lebih kuat. Nah, lalu juga akan memulihkan 10 darah. Oke, selanjutnya giliran musuh. Dia melakukan rest atau memulihkan darah ya 15. Nah, tadi kan saya gunakan tasbih power tuh. Tasbih power itu akan muncul buff serangan biasa atau basic attack akan di 2 kali lipat. Nah, tasbih power activated. You deal 30 damage. Nah, berarti kalau dikali lipat berarti normalnya ini damage-nya 15 ya, sebelum dilipat 2 kali lipat. Nah, karena tasbih power activated ini tadi saya menggunakan skill tasbih power, maka 2 kali lipat jadinya 30. Muncul darah musuhnya 26% lagi. Oke, giliran musuh apa ini? Attack dia, berarti dapat 1. Random generatornya 1 ya. Nah, ini ya. Nah, ini menariknya nih. Yang saya suka dari program saya. Bisa di stack ya. Oh ya, coba kita gunakan item potion ramuan darah ya. Restore 40 sih harusnya ini. Ya, 40. Ini saya salah tulisannya. Bukan 20 ya, 40. Nah, USC potion and restore 40 HP. HP 100% jadinya. Harusnya kan 105 tuh, tapi karena lebih dari 100 maka darahnya akan jadi 100 saja karena maksimal darahnya 100. Oke, masih giliran saya karena kalau action item itu tidak akan eh, mengubah player turn menjadi false. Ini masih true ya. Oke, saya gunakan attack boost. Nah, attack boost ini bisa saya stack, bisa saya tumpuk dengan tasbih power. Jadi saya stack itu damage-nya akan dikali lipat, dikali 2 ya. 2 kali lipat dan ditambah 15 juga. Oke, akhirnya nih musuhnya menggunakan skill. Berarti random generatornya dapat 3. Menggunakan skill 27 damage. Ya, lebih kuat daripada basic attack. Pesan dikit continue. Nah, darah saya ngurang nih. Karena habis kena skill dia. Oke, kan tadi saya menggunakan item attack boost dan skill tasbih power tuh. Saya tumpuk dua-duanya. Saya coba attack, bam. You have chosen attack. Tasbih power activated, attack boost in effect. Nah, jadi 49 damage-nya. Jadi ini tuh udah di 2 kali lipat dan ditambah 15. Nah, Mysterious Man-nya jadi minus 23. You have defeated the Mysterious Man. Masih dikit continue. Berarti udah habis saudara musuhnya tuh. Nah, muncul tampilan. Congratulations, you have defeated. Nah, normal difficulty dapat 20 koin dan 50 XP. Nah, tuh.
Di sini hardcoin saya 914 karena tadi saya menggunakan cheat ya. Nah, lalu XP-nya di 250. Kalau XP-nya 1000 maka akan nambah level 1, akan level up dan XP-nya jadi 0 nanti. Nah, baik, cukup sekian. Alhamdulillah akhirnya selesai. Saya mohon maaf jika ada salah kata, jika ada ya pokoknya kesalahan saya yakin ada kok. Ya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.